Special event Special ya? event debat ketiga Pilpres 2024 dan sekarang saya akan ajak Wiki dan juga pemirsa untuk menuju ke TPN atau rumah pemenangan TPN di Tengku Umar. Di Jalan Tengku Umar ada rekan Camar Haenda Ya, di sana. Camar Haenda yang akan berbincang begitu dengan Aiman Wicaksono ya nampaknya ya di rumah pemenangan di TPN Tengku Umar. Silakan Camar. Silakan Camar. Ya, halo, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di TPN Ganjar Mahfud dan baru saja berlangsung diskusi beserta dengan nonton bersama yang memang rutin diselenggarakan di rumah milenial Mahfud, tepatnya di Jalan Tengku Umar. Pemantauan kami dari tadi memang untuk diskusi ini berjalan secara santai dan juga meriah, dan kami juga melihat bahwasanya memang untuk persiapan yang sudah dilakukan, kemudian juga tadi sudah ada hiburan dan juga sejumlah relawan dari Ganjar Mahfud hadir. Dan tepat di belakang saya, ini merupakan salah satu venue yang dipersiapkan untuk melakukan diskusi. Dan dibentuk seperti tempat kopi begitu ataupun warung kopi sehingga diskusi tadi berjalan secara lancar. Kita akan langsung berbincang bersama dengan perwakilan dari juru kampanye TPN Ganjar Mahfud. Sudah ada Bapak Muhammad Hoirul Anam. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Dan di sampingnya sudah ada Mas Aiman Wicaksono. Mas Aiman, ini selaku juru bicara TPN Ganjar Mahfud, apa kabar Mas? Camar, sehat selalu. Mas Aiman, kita sudah bisa lihat ini di sosial media ramai sekali bahwasanya Ganjar memberikan suatu pernyataan yang luar biasa, satset, tastes dan juga langsung kepada intinya. Tanggapan Anda seperti apa? Dua kata dari saya ya, substantif dan tidak emosional. Itu yang saya dapatkan dari Mas Ganjar. Jadi apa yang disampaikan substansi. Lalu apa yang disampaikan tidak terpancing oleh emosi. Jadi apa yang kemudian ditangkap oleh publik itu bisa dengan maksimal. Sehingga saya mendapat informasi ya menjelang jam 9 tadi sentimen positif Mas Ganjar yang paling tinggi. Dengan sentimen negatif tentu yang paling rendah dibanding ke dua calon lainnya. Nah ini menjadi sebuah poin penting bagaimana kemudian apa yang disampaikan itu tetap tajam tapi santun kalau bahasanya jawani gitu ya. Tapi kemudian juga tidak emosional, tidak terpancing emosi. Ini yang penting, supaya kemudian publik bisa memahami secara jelas. Dan tadi saya mau sampaikan satu substansi yang paling menurut saya agak berbeda ya. Selain soal tadi bekas, Pak Usang dan lain sebagainya. Saya nggak bicara soal itu, mungkin Cak Anam akan bicara soal itu. Tapi saya bicara soal Duta Besar Khusus Cyber. Nah ini yang baru sesungguhnya, yang belum pernah terdengar sebelumnya. Duta Besar Khusus Cyber yang akan dibentuk oleh Mas Ganjar. Oleh pemerintahan Ganjar Mahfud nanti ketika memang terpilih di pemerintahan tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa ada kekuatan baru yang perlu dipikirkan. Karena sampai saat ini kita ini darurat digital. Bahaya sekali kalau hal-hal tersebut tidak dilakukan dengan maksimal. Dan ini harus diperhatikan betul sehingga harus punya perhatian yang betul-betul fokus, betul-betul maksimal ke dalam pembentukan cyber ini. Baik, dalam masa kampanye saat ini kemudian juga bagaimana debat berlangsung tentunya selalu melibatkan milenial dan juga generasi muda. Apalagi undecided voters ini sampai 24% begitu. Apakah ada keyakinan tersendiri bahwasannya debat-debat yang diselenggarakan oleh KPU dan juga diikuti oleh Ganjar Mahfud ini akan mendongkrak elektabilitas, kemudian juga apa yang akan dipersiapkan untuk dua debat selanjutnya? Iya, sekarang bukan media yang kemudian hari ini tayang dan hari ini juga orang pasti nonton semua, belum tentu. Tapi sekarang adalah semua punya keterbukaan. Kalau ada orang misalnya yang nggak nonton hari ini, mereka akan nonton nanti delay-nya, siaran tundanya. Atau mereka mungkin nanti melihat dari media sosial yang dipotong, tapi terpotong tentu dengan substansi yang tidak berubah ya, dengan makna yang tetap ya. Lalu kemudian nanti mereka akan melihat, mengomentari dan sebagainya. Jadi menurut saya ini adalah ajang yang baik untuk menyampaikan sesuatu secara terbuka. Jadi walaupun 3 menit, 2 menit itu disampaikan dengan secara terbuka. Bukan misalnya karena ada sesuatu yang tidak nyaman untuk disampaikan, lalu kemudian harus diselesaikan dalam meja tertutup. Ini adalah ajang untuk keterbukaan. Nah, batasan-batasannya tentu beliau-beliau yang mengetahui. Tapi bahwa ini disaksikan oleh publik dan publik berhak untuk mengetahui, itu adalah sebuah hal yang harus dijaga.
Kita beralih ke Cak Anam. Cak Anam, kalau kita lihat bahwasanya pertahanan itu ternyata bukan hanya sekedar jual beli senjata, namun juga lebih daripada itu substansi berkaitan dengan infrastruktur diplomasi, kemudian juga perlindungan terhadap buruh yang ada di luar negeri begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, memang program di tema ini salah satu yang penting juga tidak hanya soal persenjataan utama ya, tapi juga soal bagaimana memastikan perlindungan, rasa aman kepada seluruh warga negara Indonesia dimanapun, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Padahal kita juga punya buruh migran yang sangat banyak, tenaga kerja kita di luar negeri sangat besar. Lah itu juga menjadi perhatian kita. Jadi tidak hanya melayani mereka, tapi juga melindungi mereka. Karena kalau sekedar melayani, menyelesaikan administrasi, kalau melindungi negara hadir untuk memastikan hak mereka itu ada. Lah itu ada dalam semangat dan visi misi yang ada dalam Ganjar Mahfud. Lah yang lain adalah memang penggunaan cyber untuk kepentingan diplomasi, ya terutama diplomasi kebudayaan dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar untuk kepentingan pertahanan keamanan, tapi juga untuk diplomasi cyber itu. Lah, yang paling penting dalam debat tadi itu, saya yakin ini akan mempengaruhi banyak hal, ya termasuk pemilih muda, milenial, karena saya yakin mereka mau urban, ya pemuda urban, Gen Z urban, macam-macam, milenial urban dan sebagainya, mau di kota, mau di desa, itu semuanya punya HP, punya akses gitu. Canam, dari berbagai sesi tadi yang sudah dilakukan untuk debat Capres, ini sering sekali bahwasanya menyebutkan anti korupsi. Apa yang ingin disampaikan sejujurnya oleh Ganjar Pranowo? Sebenarnya kalau konsep kita bisa berdebat, ya konsep itu bisa berdebat tergantung paradigma masing-masing. Kalau tadi misalnya Pak Prabowo lebih mengedepankan pendekatan security-nya ya security klasik gitu, tradisional. Ancamannya juga ancaman tradisional, sehingga yang diomongin adalah bagaimana beli pesawat, ya kebetulan pesawatnya usang, kan begitu. Atau pendekatan yang lain yang pertahanan itu lebih luas, energi, pangan dan sebagainya. Lah, tapi yang paling penting dari itu semua adalah orangnya. Kalau perencanaannya sudah baik, ya tinggal memastikan apakah nggak ada korupsi ataukah tidak ada, gitu. Nah makanya kami semua program itu tarik nafasnya adalah anti korupsi, apapun programnya. Oke. Baik, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terakhir, silakan. Habib Rido. Ya, saya melihat tadi acara kita harus pakai akal yang jujur, hati yang bersih lah. Kita harus bisa menilai bahwasanya Ganjar yang layak memimpin negeri ini. Karena apa? Sosok pemimpin yang tahu masalah dan solusinya, bukan hanya memberi tanggapan yang cuma kasih makan ini. Itu Pak Lurah lah saya pikir. Tapi kita perlu pemimpin yang punya wawasan luas, bisa melihat masalah dan solusinya. Itu saya pikir Ganjar malam ini yang terbaik. Baik, terima kasih kepada tim pemenangan Ganjar Mahfud atas informasinya. Dan demikian Fani juga pemirsa, berakhir sudah sesi dari bincang-bincang juga diskusi di TPN Ganjar Mahfud. Kita akan nantikan nantinya debat keempat dan juga kelima. Sementara demikian. Baik, terima kasih Camar yang sudah melaporkan dari Teguh Umar.